Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin berbagi cara membuat soal berbentuk kuis melalui Google Form, di mana di Google Form itu kalau kita internetnya sudah aktif, buka di Google, ini di Google seperti ini, ada kotak. Jadi caranya kita membuat soal itu ada kotak ini, kotak. Waktu kita buka Google Form itu ada email kita, email di kotak ini. Kalau kita klik ada drip. Jadi kita mulai mengerjakannya drip ini. Di drip. Kita ulang. Caranya kita buka Google seperti ini, Chrome ini. Kita buka cara membuat soal berbentuk kuis online. Setelah kita buka, di ujung sebelah kanan ini ada segi ini Google Apps-nya. Kita klik. Di situ ada tampilannya. Yang kita buka itu di drip. Jadi data kita masuk ke drip sini. Kita klik. Nah, di drip ini kalau kita belum ada dokumennya, soal-soal sudah ada nih, kita bikin baru. Klik baru, contohnya seperti ini. Nah, kita membuat folder. Ini folder supaya tidak nyasar. Ini tadi caranya setelah terbuka seperti ini. Kalau sudah banyak data banyak, kita tinggal copy aja. Ini banyak nih, online berbasis online siswa sudah. Jadi di sini baru ada folder. Nah, lalu kita bikin sini foldernya. Misalnya di sini pembelajaran membuat soal kuis. Pembelajaran membuat soal kuis atau soal ujian berbasis online, ujian online. Nah, pelajaran membuat soal online, soal ujian online. Buat. Nah, sudah. Jadi setelah sudah kita buka di drip itu akan muncul apa yang kita buat tadi. Kita buka di drip sini. Maka akan muncul drip saya. Drip saya ini akan muncul. Drip saya. Nah, akan muncul. Kalau di sini ada dua caranya bikin yang baru, terus drip saya di sini. Klik yang drip saya ini. Nah, dia akan ada ya di ujungnya. Nah, pembelajaran buat soal online. Klik. Nah, di sini kita akan membuat bahan baru di dalam sini. Di dalam ini. Jadi di tanda bintangnya ini kita klik. Bisa. Atau di dalamnya sini. Nah, di dalam seperti kita di file kita di laptop itu. Kalau ini di drip online nih dokumennya. Jadi dokumen ini kalau kita taruh di sini aman nih, di server pusat langsung. Kalau laptop kita gangguan atau rusak atau hilang atau gimana, kita punya dokumen tersimpan online. Jadi tinggal kita buka lagi dengan laptop yang lain bisa. Nah, selanjutnya kalau ingin buat folder baru bisa. Kalau di dalam folder pembelajaran itu yang ada ini aja juga bisa. Pilih lainnya. Jadi kalau Miki dokumen ya seperti ini, ada dokumen, ada
Excel, ada slide, PowerPoint. Kalau bikin pilih lainnya, kita ingin membuat soal kuis melalui Google Formulir. Nah, Google Formulir seperti Bapak Ibu yang ngisi rekap itu membuatnya di Google Formulir seperti ini. Diklik. Nah, di sini ada tanpa judul. Bisa dua versi, bisa di sini aja kita buat, bisa di sini juga kita buat. Kalau di sini buat, nanti tinggal diklik, dia akan link di sini. Dari sini kita klik. Apa judulnya? Nah, judulnya karena kita ujian, maka kita buat di sini ujian sekolah. Ini contoh ujian sekolah mata pelajaran. Contohnya di sini geografi atau versi ibu, ujian sekolah geografi, ujian sekolah US maksudnya geografi. Kalau mau dibikin kelas 12 IPA IPS, kelas 12 IPS. Nah, kalau kita klik di sini, dia langsung otomatis. Jadi ini nanti linknya itu. Ini linknya. Nah, di sini deskripsinya SMAN 1 Kapuas Timur. Itu otomatis tersimpan. Kalau kita mengerjakan seperti ini akan tersimpan. Semua perubahan disimpan di drive langsung. Nih, semua perubahan, setiap perubahan yang Anda buat tersimpan secara otomatis di drive. Terakhir diedit beberapa detik yang lalu. Jadi sudah tersimpan. Kalau kita keluar, masuk lagi melalui Google Drive tadi dicari ada. Ini contohnya kita keluar. Nah, sudah ada di Google Drive. Kalau kita keluar sama sekali misalnya, keluar, kita cari lagi untuk meyakinkan. Nah, di sini ada, kalau kita buka lagi tadi Drive. Nah, di Drive saya, karena kita sudah membuat di Drive saya, maka akan ada baru muncul masuk ke Drive kita, atau langsung sama aja tersimpan. Nah, barangnya ada yang kita bikin tadi, tinggal kita buka lagi. Nanti juga kalau siswa sudah menjawab, kita bisa klik responnya ini. Respon dari jawaban siswa akan muncul setelah kita kirim dan kita ambil linknya. Nah, lalu kita membuat di sini ujian sekolah. Di sini pilihannya kalau kita bikin, misalnya batal ya. Kita bikin di sini jawaban singkat karena hanya menanyakan nama. Nah, ini bisa kita gandakan beberapa karena kita ingin jawaban singkatnya nih identitas awal siswa. Identitas awal siswa. Pertama misal kita tulis nama, berarti siswa nama, dan kita wajibkan. Ini diwajibkan supaya dia tidak bisa kirim data kalau tidak menjawab, namanya tidak diketik. Jawaban singkat. Kalau kita ingin beberapa lagi, kan di situ ada nama, kelas, dan seterusnya, maka kita tinggal tambah dengan cara diduplikat nih. Nah, jadi kita tidak mengutak-atik, wajib diisinya otomatis udah. Nanti kalau kelebihan bisa kita hapus. Yang kedua, di sini kita klik seperti ini, maka ini sudah. Yang kedua, kelas. Misalnya kelas, setelah nama kan kelas. Kelasnya. Jadi kalau ada nomor NIS pakai NIS, tapi kita hanya asal tahu namanya dan kelasnya aja. Nanti kita melink per kelas ini. Jadi nanti
ini bisa kita link per kelas. Misalnya IPS 1 link tersendiri supaya nanti pas ujian dia mengerjakan akan masuk semuanya IPS 1, tidak campur. Tapi kalau kita hanya satu yang kita kirim akan campur, tapi bisa responnya kita edit, kita gabung nanti. Kita masing-masing kan bisa. Kalau hanya mengirim satu soal ini aja bisa versinya. Tapi kalau kita langsung ingin per kelas yang masuk, ini kita rubah IPS 1 misalnya. IPS 1. Nanti tapi kita edit yang umum dulu, baru kita copy duplikatkan lagi, baru kita edit lagi supaya dokumen yang ada ini tidak hilang yang aslinya. Yang kedua kelas. Kelasnya ini karena IPS kelas 12 itu hanya 2, maka kita bikin opsi pilihannya. Caranya diklik di sini, di ujung sini klik opsi pilihan ganda. Nah, di opsi pertama ini kita tulis huruf besar 12 IPS 1. Nah, kalau nanti kelas IPA kita bikin, tinggal kita yang IPA-nya di sini apa, karena ini geografi khusus IPS saja. Kalau umum misalnya agama kan umum, bahasa Inggris umum, matematika wajib umum. Berarti kalau umum nanti di sini ujian sekolah kelas 12 IPA IPS. Nanti baru dipisah lagi IPA 1, IPA 2 kalau ingin dipisah. Kalau ingin satu aja soalnya, tinggal nanti di responnya ini yang responnya kalau sudah dijawab ada. Kita tinggal copy, download, terus kita edit supaya per kelas. Nah, di sini kita tinggal kalau ingin nambahkan opsinya tambahkan. Nih diklik. Maka yang kedua 12 IPS 2. Jadi siswa nanti akan dia ngeklik kelasnya, kelas berapa ketahuan di situ. Setelah kelas biasanya hari, baru tanggal. Nah, gitu. Terus pernyataan di bawahnya terakhir. Kalau mau pakai pernyataan, saya menjawabnya dengan jujur, ketik. Jadi ini harinya hari. Kalau mau pakai waktu nanti hari. Di sini pilihannya pakai ganda. Kita karena beberapa kali kita pilih ganda, harinya hari apa? Senin. Nanti dia pilih, tambah lagi Selasa, tambah lagi Rabu, tambah lagi Kamis, 5 hari kerja, Jumat. Nah, seperti itu. Setelah hari, tanggal. Kalau tanggal tinggal kita pilih waktu tanggal ada, tanggal, maka dia akan otomatis nanti akan menjawab tanggalnya ini. Akan terjawab, waktu menjawabnya akan muncul nih. Nah, kita rubah sini. Tanggal. Terus bulan, tahun. Nah, nanti otomatis di sini akan ada waktu di mengerjakannya itu. Baru di sini pernyataan. Kalau hanya itu aja, tapi bisa kalau misalnya ingin lagi tinggal diduplikat aja, ditambah atau ditambah di sini. Ujian sekolah geografi kelas. Seperti itu nama. Ya, kalau tak kurang tambah. Baru sini pernyataan. Nah, di sini jawaban singkat boleh, paragraf boleh. Berarti banyak. Tapi kalau karena dia ingin jawaban singkat saja. Pernyataan. Tulislah pernyataan berikut. Pernyataan.
titik 2 boleh. Salinlah atau pernyataan salinlah titik 2 saya menjawab dengan jujur. Nah, seperti itu. Pernyataannya, atau lebih pendek lagi, saya menjawab jujur atau saya jujur menjawab. Nah, setelah selesai, kita anggap selesai pengisian nama, kelasnya, harinya, tanggalnya. Sudah cukup. Pernyataan salinlah saya menjawab dengan jujur, atau tulislah sama. Nah, kita mulai ke soal tambah di bagian 2. Jadi dia kalau tidak bisa menjawab di bagian pertama, dia tidak bisa masuk ke soal kedua ini. Judulnya soal geografi, soal ujian sekolah geografi atau soal geografi, ujian sekolah geografi kelas 12 IPS, kelas 12 IPS. Nah, di sini keterangannya, petunjuknya, jawablah soal berikut dengan memilih opsi yang kamu anggap benar, memilih jawaban yang tepat. Jawablah soal berikut dengan memilih jawaban yang tepat. Lanjut bisa. Waktu mengerjakan 1,5 jam 90 menit. Waktu mengerjakan 1,5 jam atau 90 menit. Nah, waktu mengerjakan 90 menit. Nah, jadi soalnya itu akan dibatasi waktunya dari mulai linknya dikirim sampai berakhir, itu waktunya 1,5 jam. Nah, kalau misalnya ada uraian, nanti ada bagian ketiga. Kalau hanya PG. Jadi kalau mau uraian, bagian ketiga uraian. Kalau mau PG. Nah, kalau untuk PG langsung ada kunci jawabannya dan langsung ada nilainya, tinggal diatur. Baru kita masuk ke soal. Nah, untuk cepatnya, soal ini pilihan ganda seperti ini. Ini biasanya kita atur supaya muncul untuk opsi jawabannya dengan cara ini, kita atur dulu di atas. Ini ada pengaturannya. Ini untuk tema gambar, ini untuk mengatur limit waktunya atau berhenti ngerjakannya. Ini di download ulang supaya muncul di sini dengan limiter submit gitu. Nah, jadi kita pilih setelannya di sini. Nah, setelannya kita pilih yang ini, kosongnya aja, gak usah diisi. Bisa juga lihat diagram ringkasan respon. Kalau kita mau diklik di situ, kalau tidak kosongkan aja seperti ini. Untuk ujian lebih baik dikosongkan aja supaya tidak menimbulkan berbagai macam. Lalu untuk prestasinya, tampilkan status progres, acak, urutan pertanyaan, ini tidak usah karena untuk acaknya di kuis nanti. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, kalau mau
tampilkan ini. Kalau dia ngirim, maka mau mencoba lagi ini karena ujian, dikosongkan aja, tidak usah ditampilkan. Nah, terus untuk kuis ini yang karena ini soal ujian, kita kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita aktifkan. Nah, untuk mengaktifkan ini dua versi. Ini kalau ini dibuka, maka siswa dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Lebih baik dinonaktifkan. Jawaban yang benar lebih baik dinonaktifkan. Nah, untuk nilai poin, siswa setelah menjawab dia langsung tahu nilainya untuk PG-nya. Untuk PG-nya dia tahu nilainya. Nah, nilai dirilis segera setelah setiap pengiriman kalau mau, kalau tidak nanti. Tapi lebih baik langsung. Jadi setelah siswa selesai menjawab itu, kalau PG semua, dia akan tahu sudah berapa nilainya. Nah, tersimpan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin supaya hasil prosesnya dirahasiakan, dinonaktifkan aja ini. Nah, kalau setelah diaktifkan seperti itu, maka soal itu akan muncul. Nah, akan muncul kunci jawabannya seperti ini. Misalnya soalnya kalau dibikin 40, berarti kalau 100 nilainya tanpa ada uraian 2,5. Karena di sini tidak ada 2,5, berarti kita bikin batasnya misalnya 99, berarti 33 soal aja. Atau kalau 3 bagi 3, 100 bagi 3 itu, kalau bagi 2 berarti 50 soal. Kalau ingin PG semua 50 soal jadi 100. Kalau 40 soal itu hanya dapat 80. Atau kalau 40 kali 3, kalau kita bikin 3, 40 kali 3, maka nilai siswa kebanyakan 120. Berarti kali 2 80. Berarti kalau kali 2 80, uraiannya dapat 20. Nah, disinilah letak kelemahannya menggunakan online seperti ini, karena untuk nilainya itu tapi kita coba ya, kalau 40 soal kita bikin 2,5 bisa nggak? Bisa ya. 2,5. Nah, kan nggak bisa. 2,5 bisa lah. 2, nah kan nggak bisa, 25 aja. Titik nggak bisa, titik nggak bisa. Dia tetap menjadikannya. Buktinya, jadi kalau kita selesai, misalnya opsinya kita beri itu, kita selesai, maka tetap 2. Jadi dia kelemahannya di sini. Jadi kalau mau ingin dapat 99, berarti 33 soal. Kita bikin hanya 33 soal, jadi 99 sisanya. Kalau bikin 25, berarti 4. Jadi kalau ingin, kita coba di sini bikin 25 aja contohnya. Berarti kita edit di sini sama dengan 4. 4 selesai. Nah, sudah kita edit, ini aktifkan. Terus di ujung sini kita bikin acak supaya nanti opsinya akan teracak nih. Nah, tinggal kita gandakan, misalnya sampai 10 aja nih, contohnya sampai 10 di sini. Berarti 10 kali itu dapat 40. Kalau benar semua. Ini hanya contohnya, contoh membuatnya. Kita bikin seperti ini sampai 10 soal. Ya, tinggal digandakan aja seperti ini dulu, baru kita memasukkan soalnya. Nah, contohnya ada berapa sudah. Nah, untuk soal kita sudah mempersiapkannya dengan cara seperti kita ulangan semester kemarin, membuatnya di RTF bisa, di rectext format yang sudah kita numbering.
Contohnya ini geografi, simulasi geografi pernah kami bikinkan kemarin untuk simulasi tahun 2019 yang dulu nih. Ibu Endang ngirimnya. Nah, seperti ini sudah benar dengan nomornya sudah numbering, terus optionnya sudah numbering. Nah, kita mencoba, sini ada sudah kuncinya setiap soal. Nah, jadi disiapkan seperti ini supaya lebih mudah kita nguploadnya. Ini contoh ada 40 soal tanpa esai, tanpa uraian gitu ya. Kalau 40 soal berarti 2,5 harusnya, tapi karena tidak bisa, kalau 3 menjadi 120 kebanyakan, kalau 2 hanya 80 nilainya. Atau bisa juga 3 berarti kurangi 20, setiap jawaban sisa dipotong 20 bisa. Nah, kita mulai menginputnya. Caranya ini Bapak Ibu yang ada petunjuk kode titik. Jadi kode titiknya ada beberapa macam. Kalau misalnya option jawabannya huruf kecil, di depannya sini berarti titiknya di sini 4. Nah, kalau optionnya huruf besar seperti ini 3, tapi setiap ujung optionnya harus dikasih titik. Itu peraturannya seperti ini kalau ingin 3. Jadi kalau ada soal seperti ini 3, maka setiap jawabannya huruf besar. Benar, maka di ujungnya harus dikasih titik. Itu peraturan tentang pembuatan titik. Nah, kalau seperti ini pas sudah ini kecil, di sini harus 4. Titiknya harus 4. Itu aturannya. Nah, terus kalau fenomena Gesper bukan titik 2, tapi dikasih koma seperti itu, baru bahannya kita edit aja karena kita ingin memasukkan nanti seperti itu bahannya. Lalu di sininya karena opsinya di sini huruf tanda seperti ini. Ini kalau kita geser seperti ini ya ke bawah nanti. Nah, ini dikasih titik 4. Jadi nomor seperti itu. Oke, dan di sini lanjutannya huruf kecil. Aspek fisik dari fenomena tersebut ditunjukkan oleh nomor. Benar. Simpan. Terus berikutnya, nah kalau seperti ini kejadiannya, ketinggian titik X seperti gambar adalah titik 3, maka di sini ditutup dengan titik 1. Peraturannya seperti itu. Gambar, lalu ini kita kasih jarak aja nanti untuk supaya mudah mempainkannya, karena kita ingin mengirim datanya ke online. Nah, lalu benar ya, di sini kecil seperti ini. Nah, ini tidak bisa kalau nggak dikasih seperti itu kalau di Isempio. Nah, berikut, nah seperti ini lagi, koma, baru huruf kecil. Fenomena yang terjadi pada zona divergen ditunjukkan nomor. Karena di sini huruf angka seperti itu, maka kita kasih titik itu. Ini kita kasih jarak supaya nanti mudah memainkannya untuk editnya. Berikutnya lagi, ini kita rapatkan aja supaya mudah. Berikutnya sama seperti ini. Ini dikasih koma, kasih jarak aja. Baru dampak rotasi bumi terdapat pada titik 4. Peraturannya berikutnya 8, karena kecil di sini titik 4. Memori teori tata surya terbentuk disebabkan. Nah, ini sudah pas benar. Kebetulan benar nih, ada titik 4. Benar. Terakhir kita bikin 10 soalnya.
yang kita edit lagi, kita cek masih aktif, terus turun. Nah, ini huruf kecil planet yang sesuai dengan ciri titik. Karena huruf besar tergantung nih, kalau mau huruf kecil maka tidak titik 3, tapi karena ini huruf besar, titik 3 di ujung setiap option kita kasih titik. Nah, ya, sip, sudah. Nah, sekarang kita mulai memasukkan nih soalnya. Yang pertama, copy tanpa bernomor, nanti akan muncul nomornya, tinggal kita hapus edit. Copy, masukkan ke soal pertama di pertanyaan. Jadi di pertanyaan ini kita masukkan. Nah, ada nomornya, kita tinggal edit. Nah, di sini kalau ada kata-katanya yang kurang tepat bisa kita perbaiki. Kalau sudah yakin tidak ada, bagusnya. Nah, langsung opsinya ini langsung kita copy aja, nanti akan berurut. Ini kita copy. Kalau kita tidak membuang optionnya ini, maka kan muncul optionnya, tapi kalau kita tidak ingin muncul optionnya, kita hapus di down seperti ini, maka tidak muncul. Nah, sekarang kita mencoba yang pakai option aja. Jadi kalau pakai option, tinggal kondisi yang ada ini kita copy, kita taruh di opsinya ini, otomatis langsung keseluruhannya. Nah, langsung ada optionnya, tapi harus nomor yang tadi. Terus opsi jawabannya kita pilih tadi di sini. Nah, apa jawabannya? C. Berarti kita tinggal aktifkan yang C, yang A-nya kita hapus. Seperti itu. Kita hapus, kita ganti, baru selesai. Berarti sudah. Untuk meyakinkannya tinggal di sini teracak nggak? Teracak. Keduanya, yang bagian keduanya, kita kembali lagi ke soal kita tadi, yang kedua. Copy lagi. Ini soalnya. Soal yang sudah kita edit, masukkan lagi pertanyaannya. Nah, kita edit yang nomornya aja, tidak pakai nomor. Terus opsinya tinggal kita copy lagi. Jawabannya juga C itu. Pastikan akan muncul. Nah, kuncinya C lagi. Kita ubah lagi yang A tadi, kita hapus, jadikan C. Situ selesai. Nah, terus masuk lagi ke berikutnya yang ketiga. Kita 10 aja contohnya bikin. Copy lagi. Ini lebih mudah daripada kita mengetiknya langsung di sini. Sudah. Opsinya tinggal buka lagi. Copy. Kuncinya C. Ini kita hapus. Kita jadikan C dengan membuka kunci jawabannya. Ini kita hapus, C lagi, simpan. Konsep jarak C benar. Ya. Berikutnya nih. Jadi ini kita ambil dulu fenomena geosfer yang di atas situ. Terus kita pastekan ke soal berikutnya. Paste. Kita edit. Kita edit. Terus kita masukkan lagi
nih aspek, copy, pastekan. Nah, baru kita masukkan lagi kunci jawabannya dulu. Pastekan, bisa kita edit, C lagi, ini kita batalkan, C, kita simpan. Nah, untuk yang tersebut, aspek gesper tersebut, ini fotonya, supaya itu bisa, caranya kita bikin filenya. Ini kita bikin, ada di laptop itu Printscape. Jadi Printscape kita klik sekali, Printscape itu kita menyimpan ini, Printscape tekan sekali, kita pilih file, kita pastikan, maka akan muncul Printscape. Kita Printscape, atau kita copy bisa Printscape, kita paste. Nggak bisa ya kalau menggunakan itu, berarti harus di copy. Nggak bisa jalan Printscape-nya karena menggunakan perekam, berarti tinggal kita copy. Bisa lah, bisa aja kan, bisa nggak ya, kita copy. Nah, kalau tidak bisa, maka kita edit dulu datanya. Ini tadi langsung mendadak, bisa nggak ya? Bisa ya. Nah, bisa seperti itu. Baru kita select, crop. Nah, itu jadi sudah. Kita simpan, save. Nah, terus ini JPEG, kita jadikan JPEG pengaturannya, dan kita bikin sini 12 IPS 1 fotonya, 12 IPS 1, supaya mudah nanti mengambilnya, di dokumen akan muncul filenya. Nah, seperti itu. Untuk membuktikannya, kita tinggal pilih fotonya, cari di dokumen, ini di kita kelas 12, kita cari kelas 12 PS1, ini ada nih 12 PS1. Nah, itu datanya muncul, diambil, diunggah. Ini posisinya harus online. Nah, muncul kurang besar, kita besarkan supaya terlihat lebih jelas oleh siswa, seperti itu. Nah, setelah itu lanjut lagi. Itu tadi jawabannya sudah. Ke bagian berikutnya. Nah, ini bisa nggak ya foto ini ya? Kalau nggak di Printscape, copy file, bisa select, crop. Nah, baru kita simpan. JPEG, kita bikin JPEG 12 IPS, soal berikutnya 2. Nah, tinggal ini kita copy, terus di linknya, di pertanyaannya yang bagian ke berikutnya tadi kita pastekan. Nah, terus opsinya C jawabannya. Pastekan. Nah, terus kita buka kuncinya,
tadi A, apakah A, C lagi, C lagi, itu C, batalkan A, C, kita simpan. Nah, tinggal fotonya kita masukkan lagi, unggah lagi di IPS 2. Nah, nih masukkan. Nah, dia akan masuk. Boleh seadanya seperti itu atau kita edit bisa. Ini diedit, bisa kecilkan atau seadanya. Sudah. Berikutnya, soal berikutnya, buka lagi. Soal nomor 6. Sama kasusnya kayak tadi, ini bisa digeser kalau memang merekam. Nggak bisa ya. Nah, seperti itu kita coba. Nggak bisa. Sama tetap. Nah, sama tetap, tinggal di crop bisa. Nah, di crop, simpan, terus JPEG. Ini kita tulis 12 IPS 3, soal yang ketiga. Tinggal ini tadi kita copy, pastikan di link tadi pertanyaan, seperti itu, edit, terus masukkan lagi option pertanyaannya. Udah, masukkan gambarnya. Ini ada di sini gambar. Kita ambil tadi yang kita bikin define IPS 3. Masuk. Kurang besar, kita besarkan supaya lebih jelas, bisa baca. Terus opsi jawabannya kita pilih, pastikan. Nah, terus kuncinya tadi kita batalkan. Apa A, C lagi, nanti juga teracak karena kita di sini sudah mengacaknya, jadi tidak harus di itu aja, karena di sini sudah acak urutan opsi, jadi dia akan muncul di berbagai opsi walaupun ini kuncinya C semua. Yang bawah juga C kalau supaya mudah kan mungkin. Nah, jadi C supaya mudah ya. Oke, berikutnya perhatikan nih, pertanyaannya kita edit lagi, terus masukkan lanjutannya. Nah, terus gambarnya define, pastikan, crop, terus save PNG 12 IPS 4, soal yang keempat. Nah, terus kita cari di dokumen tadi, dia akan muncul. Ini 4.
Nah, muncul, kita lihat apa benar 20, ya benar. Kurang besar, kita besarkan dikit. Nah, ada habis mungkin tuh, sudah cukup. Opsinya jawabannya C. Berikutnya pertanyaan soal nomor 8. Edit dulu yang bukan. Opsinya kuncinya C. Berikutnya soal nomor 9. Edit. Opsinya jadi Bapak Ibu, kalau tidak ada ingin opsin ABCD, dihapus dengan dikosongkan. Dihapus. Contoh kita coba yang ini ya, yang terakhir nomor 10. Ini opsinya kita coba. Kalau tidak ingin itu, bisa dikosongkan seperti ini. Nah, kosong seperti itu. Maka kalau kita copy ke opsi 10 ini, dia kosong. Nah, tidak ada apa pilihannya. Coba kita coba, itu ada masih ya opsinya. Harusnya kosong, tapi ini ada ya. Atau memang terekam biasanya kosong karena sudah dikosongkan seperti ini. Atau kita simpan dulu, coba simpan, terus simpan dalam kondisi kosong. Artinya kalau tidak mau, dia terekam dengan opsi di atas, karena di atas ada pilihan, dia ngikut. Nah, mau. Tadi tidak disimpan. Jadi kalau ingin kosong, kalau ingin pakai option, ini kita option kembali, harus simpan nih. ABCD. Seperti ini, harus simpan supaya dokumennya akan muncul. Nah, kalau disimpan, kita copy, maka di optionnya tadi ini kita batalkan dengan cara dihapus. Nah, seperti itu. Baru kita pastikan, dia akan terpilih itu pilihannya C tadi. Kunci jawabannya C. Batalkan. Selesai, tinggal pertanyaannya.
Nah, sudah 10. Kalau ingin melanjutkan lagi, tinggal dilanjutkan, di copy, diduplikat, ada muncul seperti ini. Kalau dihapus, kita coba hapus saja karena kita hanya 10 aja, atau tidak dihapus ya, nanti akan muncul, tinggal kita edit seperti itu. Nah, kalau ingin uraian, tinggal ditambah aja lagi bagian berikutnya. Ini kita coba tambah di sini uraian seperti itu, atau soal esai. Nah, perintahnya jawablah soal berikut sesuai pertanyaan. Perintah jawablah soal berikut sesuai pertanyaan. Dia akan tersimpan di bagian ketiga. Kalau ingin seperti itu, tinggal kita tambah, ada 5 soal, tinggal kita edit di sini jawaban paragraf karena panjang, terus kita wajibkan. Nah, kalau mau tinggal ditambah poinnya, tinggal kita tulis poin soalnya. Di sini dikunci. Kalau pakai kunci, kalau tidak ada kosong aja, tinggal kita duplikat karena kita mengoreksinya tadi setelah dapat respon baru kita koreksi. Sudah, kalau sudah tinggal kita membuat tampilannya dulu. Ini tampilan, sesuaikan tema. Apa pilihan gambarnya, banyak ada di gambar yang ada ini, atau kita ambil foto, atau kita ambil unggahan. Misalnya kita cari foto, maka akan macam-macam tampilan foto siswa, atau kita telusur foto, kita telusur misalnya di mana, bisa seperti itu di dokumen kita, atau kita pilih gambar. Ini kalau kita pilih gambar, memakai yang ada ini, misalnya sekolah, sukanya gambar apa misalnya, contohnya seperti ini. Nah, maka akan tampil seperti ini, di sisa akan muncul seperti ini gambarnya. Lalu kita ingin lihat hasilnya, diperhatiin jauh dulu. Nah, diperhatiin jauh, maka seperti inilah ujian sekolah geografi kelas 12 CPS. Wajib nama, kelas, hari, tanggal, pernyataan. Ini misalnya di sini. Nah, tanggal berapa dia ngerjakannya ada. Pernyataan dia tinggal menyalin yang ada, saya menjawab dengan jujur, dan seterusnya. Ke berikutnya ini, kalau ini sudah bisa terisi. Jadi kalau terisi, contohnya misalnya kita coba isi tapi tidak dikirim, tidak masuk ke respon. Nama, nama Ahmadi misalnya, Ahmadi, kelas P1, terus kegiatannya hari Senin, bulannya tanggal 11, atau ya tanggal 11 mulainya, nanti tanggal 13 misalnya kegiatannya. Nah, ada tertinggal mata pelajarannya. Jadi kalau mata pelajaran itu dia menjawab saya setuju, tertinggal mata pelajarannya, nanti kita edit lagi. Tapi sudah ada ya mata pelajarannya nih, ujian sekolah geografi, jelas. Jadi kalau ujian sekolah berbasis online tulisannya, maka ada ditulis mata pelajaran, tapi ini sudah ada mata pelajaran geografi, tidak perlu. Nah, kalau sudah bisa dijawab, maka bisa ke soal, siswa langsung bisa ke soal. Nah, ada soalnya, soal ujian sekolah geografi ya, nggak usah mata pelajaran karena sudah geografi. Tapi kalau supaya mudah, sebenarnya ini bisa kita edit
Kita edit lagi. Tadi yang editnya tadi pratinjau itu bisa kita hapus. Kita tambah di bagian nama kelas mata pelajarannya. Jadi kalau kita ingin nambah mata pelajarannya di sini, di atas sini atau di atasnya, di bawahnya kelas, kita tambah di bawahnya. Nah, maka setelahnya baru hari. Di sini mata pelajaran supaya waktu kita mengambil responnya ada muncul mata pelajarannya. Kita pilih opsinya aja, jadi dia tinggal mengklik sini geografi, jadi dia tinggal mengklik, diwajibkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia wajib mengklik geografi supaya di responnya nanti, di respon ini akan muncul bagus, ada mata pelajarannya muncul. Ini totalnya 44 karena hanya 40 soal. 10 soal. Kalau kita ingin bikin, kita rubah menjadi supaya 100 kan berarti 10-10 satu soal ini. Satu soal ini kita rubah 10-10 kalau ingin 100, kalau ingin menguji cobanya hanya 10 soal berarti 100 tanpa uraian. Tapi ini contoh. Nah, setelah kita ngerjakan ini, yang paling utama kita bikin duplikatnya supaya dokumen kita ada beberapa, jadi tinggal ngambil, jadi tidak kehilangan data. Siapa tahu kita salah ngedit dan segala macamnya. Cara menduplikatnya, kita pilih yang ada tanda 3 di ujungnya sini. Kita tulis di sini buat salinan. Ini buat salinan. Nah, lalu kita salin dengan cara diklik itunya. Nah, kita hapus salinannya. Tinggal kita di ujungnya menambahi, misalnya ini punya untuk IPS 1. Jadi nanti linknya khusus IPS 1. Nah, seperti itu. Berarti kita ada punya 2 salinan. Nah, yang salinan pertama tidak usah kita ubrak-abrik lagi, itu menjadi simpanan arsip. Karena kalau kita membuka di sini ada sudah arsipnya. Arsipnya ada. Nah, kan 2. Satunya yang IPS umum, yang satunya yang ada IPS 1 nanti. Ini IPS 1. Nah, tinggal kita tambahi di ujung sininya IPS 1 supaya nanti punya IPS 1 yang muncul. Seperti itu, sesuai dengan isinya di sini. Nah, setelah selesai, anggap sudah selesai. Ini kalau waktu waktu ini supaya muncul ini kan pakai waktu nih. Kalau kita klik supaya muncul itu, caranya di sini, ini kita hapus coba ya. Kita hapus lagi, ini contohnya yang ini kita hapus. Ini karena sudah terekam. Contohnya yang di sini ada di bagian pengayaan add-on. Jadi ini nanti waktu Bapak Ibu membuka tidak muncul ini untuk limitnya waktu. Membatasi siswa supaya jamnya dari sekian sampai sekian saja. Di luar itu dia tidak bisa ngerjakan. Jadi dia tidak bisa berulang-ulang membukanya. Karena link ini akan kita kirim ke siswa di grup atau di WA. Nah, caranya ini kita coba hapus ya add-onnya ini. Kita klik itu tadi, di situ akan muncul from limiter. Kita ulang ya. Kita ulang. Contohnya tadi. Ini supaya kita hapus, ini kan sudah terekam. Caranya supaya muncul yang limit ini, pembatas waktu, di titik 2 ini ada add-on. Dia akan muncul. Kalau tidak muncul, ketik di telusur itu akan muncul from limiter. Ini karena sudah terinstall. Ini terinstall. Kalau di uninstall akan hilang. Coba kita uninstall ya. Nanti kita install ulang. Dia akan hilang. Nah, kejadian ini
Persis Bapak Ibu kalau baru bikin promnya belum merekam di Google Chrome-nya, maka tidak akan muncul pengaya ini. Jadi nah kan hilang. Seperti ini punya Bapak Ibu nanti kalau baru buka, supaya muncul untuk membatasi. Maksudnya kayak kita ujian itu dari jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu dia tidak bisa. Supaya tertib dan siswa sudah diajari, sudah bisa semua dari kelas 10, 11, 12. Yang kelas 12 kemarin uji cobanya sudah. Kita buka lagi untuk memilikinya, buka pengaya add-on, pilih limit ini, from limiter ini. Nah, ini tinggal di install lagi. Diinstal. Nah, diklik, diinstal, add-on formulir install supaya muncul. Cara menginstalnya seperti itu. Dilanjutkan, setelah muncul, kalau dia meminta izinkan, persyaratannya diizinkan. Persyaratan bantuan seperti itu. Gunakan unlimited kebijakan improvisasi. Kita menggunakan email. Jadi syaratnya harus ada email. Ini diizinkan semua. Ini izinkan semua yang ada supaya bisa dipakai. Syaratnya kita harus memiliki email. Dia punya email. Google Chrome pun kita punya email supaya bisa membuka Google Chrome-nya. Ini selesai. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini untuk limitnya. Jadi kita batasi waktu. Nanti kita buka date attempt, lalu kita matikan emailnya, kita pilih waktunya. Seperti ini tanggalnya hari ini tanggal 1. Terus untuk ini karena kita tidak klik tidak muncul. Untuk waktunya ini VM. Jadi AM ini malam, PM ini siang. Jadi karena kita siang PM. Kalau malam kita men-settingnya ini dia tidak bisa aktif nih, error. Tapi kalau siang nih kita pilih siang jam 1 misalnya, atau jam 8 pagi 00 atau jam 8 berapa kita mulai akan muncul, tinggal disimpan. Nih kita tidak simpan dulu, kita batalkan. Jadi tidak, untuk membuktikan bahwa dia tidak tersimpan, kita klik seperti ini, pengayanya ini, maka tunggu dia merespon. Nah, dia merespon, submit, maka kita bisa atur kembali seperti itu. Nah, ini bukti bahwa kita belum menyimpan. Kalau sudah menyimpan, dia akan muncul yang terurai tadi, yang seperti ini akan muncul. Ini karena kita tidak menyimpannya tadi. Waktu kita buka from limitnya, set limitnya, dia tidak muncul dalam kondisi kosong seperti ini. Berarti kita belum men-setting apa-apa. Kalau sudah pernah, maka akan muncul terurai tadi. Mudah-mudahan bisa ya ditangkap. Nah, sudah kan kita punya 2 tadi. Punya 2. Kalau ingin lagi, kita bikin lagi yang ketiga. Ini buat salinan. Yang ketiga ini IPS 2 misalnya. IPS 2. Terus kita hapus ini. Maka ada 2 link. Jadi khusus IPS 1 kita bikin link, IPS 2 link. Kalau soalnya sama kita bikin IPA 1, IPA 2 dan seterusnya, tinggal kita salin. Kalau kebetulan yang umum mata pelajarannya. Ini IPS 2 tinggal kita ubah di sininya. IPS 2. Nah, dia akan langsung tersimpan sama dengan yang di sini. Sudah ya. Nah, sekarang kita coba yang punya IPS 1 dulu, kita buka yang IPS 1 nih, IPS 1, IPS 2. Kita buka yang IPS 1.
Nah, sekarang anggap sudah selesai soalnya. Bagaimana cara kita membuat linknya? Dikirim. Ini sudah, pengaturannya sini sudah, kita bikin tadi kuis, sudah dijadikan sebagai kuis segera setelah siswa itu. Terus nilai poinnya muncul, kalau tidak ingin dihapus. Prestasinya kosongkan aja, nanti tanggapan Anda telah direkam sudah, di sini kosongkan aja. Nah, sekarang tinggal kita kirim. Waktu kita kirim, itu kita bikin, nih keluar aja sudah soalnya, kita bikin di data kita bikin foldernya misalnya link ujian sekolah US berbasis online, misalnya online kelas 12 IPS atau IPA IPS. Nah, sudah link berbasis online kelas 12 IPS ujian sekolah. Lalu kita bikin di sini di Word aja, paling mudah. Ini US BO berbasis online kelas 12 IPS 1. Berarti linknya di sini, atau kita tulis link. Nah, seperti itu. Kita buka, lalu kita kirim data tadi. Di sini bukanya. Kita kirim data tadi. Nah, yang di tengah-tengah, untuk ngirimnya yang di tengah-tengah ini. Kalau ini melalui email, atau yang lainnya ada melalui Facebook, bisa Twitter. Kita yang mudahnya mengambil link ini. Nih, kalau yang panjangnya seperti ini, kita pendek aja, perpendek OR-nya, kita klik, maka dapat pendek, kita salin. Nah, lalu kita taruh di sini. Nah, di enter supaya berwarna. Di sini kita beri petunjuk. Ini misalnya ujian sekolah berbasis online mata pelajaran geografi kelas 12 PS 1. Nah, bisa kita beri halo-halonya di bawah. Soal akan terkunci pada jam, kalau mulainya 8.00, berarti kalau 2 jam jadi jam 9.00, jam 9.00 WIB waktu Indonesia Barat misal. Seperti itu. Jadi ini yang dikirim. Nanti sisa menggunakan ini linknya. Atau mau memperpendeknya lagi, kita copy aja ini. Kita buka di ini tadi. Lalu kita cari di sini, ketik bit.ly. Ini ada bit.ly untuk memperpendeknya. Bisa juga gigi untuk memperpendek. Ini bit.ly aja. Nah, di bit.ly ini kita bisa memperpendek link yang panjang tadi dengan cara sorter linknya. Nih, kita pastikan yang tadi kita copy, yang link ini tadi itu kita copy, kita taruh ke situ, kita pendekkan. Nah, dapat pendek, kita copy. Nah, lalu kita pastikan di bawahnya supaya bisa nyambung, di enter. Seperti itu. Dan ini kita bisa bikin PDF atau kita kirim dalam bentuk Word ini. Jadi siswa sudah memiliki WPS UPIS-nya di masing-masing, sudah diuji cobakan. Kecuali yang ada beberapa 1-2
itu dibuka, kita buka di HP kita, terus kita copy linknya, kita bagikan ke grup juga, sama seperti yang Pak Anang di rekap itu ada di grup apa itu SPMI. Pak Anang mengambilnya, lalu tinggal diklik langsung masuk ke link yang dimaksud rekap guru mengajar di rumah itu. Nah, untuk membuktikannya apakah sudah siap link ini kita pakai, tinggal kita hapus data tadi. Ini kita hapus. Contohnya ini tidak ada lagi, tinggal ada link ini, kita simpan. Nah, kita coba yang pendek. Tapi sama aja, yang panjang juga bisa. Pendek, kita buka. Apakah ada linknya? Kita pastikan. Maka ada, sudah seperti ini. Bagaimana kita melihat hasilnya? Maka kita edit, karena waktu kita membuat di Google Form itu ada tanda seperti ini di tempat kita. Kalau di tempat siswa nggak ada. Ini kita buka kembali, maka kita bisa membuka responnya. Ini responnya. Nah, seperti itu ada muncul kalau dikerjakan siswa. Ini kita buktikan yang siswa sudah ujian nih, sudah selesai. Kita buktikan respon siswa yang sudah ujian. Ini ada siswa ujian uji coba berbasis online ini yang 2020 ini simulasi kemarin. Ini ada ujian sekolah berbasis online. Ini simulasi, mereka ada absennya, kita coba absennya, absen kita bikin juga. Ini kita buka absennya, ini uji cobanya, ini absen uji cobanya, daftar hadir uji cobanya yang sudah mereka diambil responnya. Contohnya misalnya IPA 2. Nah, ini absen mereka. Jadi ada yang siswa yang beberapa kali nih, sampai 3 kali absen. Nah, terus bagaimana mendapatkan ini? Caranya tadi yang absen kita bikin, ada linknya, contohnya IPA 2 tadi. Ini absennya, linknya ada, tinggal kita buka sini. Nah, kita buka sini. Mereka kemarin uji cobanya tanggal 20 Maret baru aja. Nih, kita buka di sini. Enter. Nah, maka akan terbuka absennya ini absennya, bentuk absennya yang dikirim absen uji coba sekolah berbasis online mata pelajaran PPKN. Ini kelasnya. Terus kita buka di sini. Nah, siswa ada merespon nih. Responnya akan muncul di sini nanti beberapa siswa. Nah, ada 28 siswa merespon sudah. Kita buka respon siswa ini, tinggal kita aktifkan buat tanggapan ini. Kita buat. Nah, ada beberapa sudah siswa yang semua, karena kita membagi linknya berdasarkan kelasnya, maka yang muncul di link itu hanya kelas yang mengabsen. Ini contohnya, kelas yang mengabsen. Bagaimana kita memiliki ini tadi, yang absen ini tadi? Tinggal kita buka di filenya. Nih, jadi absen tadi diulang, kita ulang. Ini ada tanggapan tadi. Ini ada pertanyaan yang soalnya. Ini ada responnya. Nah, terus kita buat yang ada tanda ini. Lihat proses dispensenya. Kita buat muncul seperti ini. Kita download sampai muncul di ini, sedang proses, sampai muncul di ujungnya sini. Ini kita download nih file, nih kita buka file, nih kita download. Nah, bisa salin impor bisa ya, tapi yang mudah download Microsoft Excel aja supaya mudah. Kalau mau PDF boleh, tapi karena mau edit Excel aja kita ambil. Nah, maka akan terdownload.
Nih, kita buka. Nah, ini absen sekolah. Isinya ya tadi. Nah, di sini absennya masih tidak urut. Jadi caranya supaya urut, kita edit nih. Kita insert. Nah, kita blok keseluruhan jawaban siswa dari ujung nih, karena ada 40 soal absen ya, absen aja bukan soal ya ini ya. Absen hanya sampai situ aja. Nah, itu kita blok seperti ini. Terus kita pilih data supaya urut B. Namanya B, bagian B diurut. Nah, supaya jelas. Ini kan urut nih. Jadi mereka urut sudah sampai terakhir yang ikut ujian Yul. Tapi ada yang double tadi, ada Putri dan seterusnya. Kalau ingin dinomori tinggal ditambahi di insert. Insert ujung sini. Tinggal nomor 1, 2, tinggal diurut letak kiri kanan, urut. Nah, seperti itu. Simpan, sudah. Sama dengan soal. Ini kita buka soalnya yang mereka sudah kerjakan. Link soal nih, soal uji coba. Nilainya sudah dapat mereka nih, nilainya dari soal tadi. Kita buka soalnya, ini contohnya. Misalnya IPA 2 tadi, ini linknya IPA 2, kita buka. Nah, ini uji coba berbasis online PPKN 12 IPA 2 2020. Waktu mengerjakannya itu mereka batasnya. Masuk, ini kita hapus saja. Sekarang kita masuk ke respon siswa setelah kita soal tadi. Tadi kita buka soalnya. Nah, karena dikunci pakai sistem kunci, maka seperti ini. Jadi kalau siswa mencoba lagi beberapa setelah waktunya tadi dibatasi, ini contohnya karena kita batasi, harinya juga jelas, hari tanggal 27 kemarin, bulan Maret. Nah, jadi seperti ini. Jadi mereka tidak bisa ngotak-atik lagi. Kejadian seperti ini. Kalau kita bagian yang punya linknya akan bisa membuka dengan kita buka di sini. Ini kita buka, bisa. Karena kita miliki itu, karena soalnya dikunci, tidak lagi bisa membuka soal. Jadi mereka tidak bisa berulang-ulang lagi waktunya. Jadi yang soal ini bukan seperti absen. Jadi absen boleh. Hari ini pun mereka mau mengabsen lagi masih bisa, kecuali nanti kita kunci, kita batasi. Lalu kita oke. Masih di responnya. Nah, kalau misalnya tidak bisa, ya bisa, masih di responnya tadi. Nah, di sini ada respon 31 orang. Berarti absennya 28, meresponnya 31. Ada yang tidak absen, tapi menjawab soal yang IPA 2 tadi. Terakhir kita ambil tadi hanya 28 orang, tapi di mengerjakannya 31. Jadi ada beberapa yang tidak absen. Jumlah mereka 35, ada 4 orang yang tidak ikut. Poin totalnya 90 karena pakai esai. Esainya ada 5 nih esainya. Ada 5 soal uraian esai. Seperti itu. Jadi mereka bisa menjawab dapat 90 ini PG-nya dan esainya 10. Jadi 2 aja. Nah, untuk mengambil nilainya, maka respon ini kita buka seperti ini. Maka di situ banyak siswa yang merespon muncul dalam proses.
Nah, kalau kita ingin cepat tidak mengambil ini, kita langsung ke ini ya. Tapi itu sudah bisa terbuka nih respon siswa, jumlahnya. Nah, mediannya, rentangnya, nilai siswa ya simulasi cukup rendah ya. Siswa kayak berat menjawabnya. Nah, lalu kita download hasil nilainya. Tunggu sampai terbuka link downloadan filenya ini. Karena jumlahnya cukup banyak, 31 orang. Ini ada nilainya, nilai 90 hanya dapat 28, 38, 40, jelek ya. Nah, setelah muncul, nah ini filenya kita bisa download. Kita download filenya. Ini download. Nah, sudah terdownload, tinggal kita buka. Ini bisa kita hapus sudah karena sudah ada downloadannya. Nah, ini hasilnya. Ini respon siswa MIPA 2 tadi. Kita lihat. Nah, di sini nilai siswanya. Jadi kalau untuk ulangan ini kayaknya siswa tidak double rasanya. Nah, tidak ada double. Ini mereka yang menjawab. Itu poin nilainya yang tertinggi dapat berapa, itu 64 Yul, atau kita urut ya. Di sini dengan jawabannya cukup panjang ya. Kalau kita blok, kita mau ngurutnya ini panjang dengan soal-soal yang ada. Kita bikin lagi. Nah, sampai di mana itu? Mungkin sampai situ atau sampai sini. Kita sampai situ aja. Nah, terus kita atur supaya terurut berdasarkan namanya di C. Nah, dari Haira sampai Yul. Jadi yang Yul IPA 2 ini rata-rata ya segitulah nilainya. Seperti itu. Nah, sudah, tinggal kita kirim ke siswa lagi dari data ini untuk bisa melihat nilainya, boleh, atau kita pakai untuk kegiatan. Itu kita tinggal simpan. Nah, ini link soalnya tadi. Ini kalau kita copy, kita pastikan lagi. Nah, demikianlah cara pembuatan soal berbasis online dan membuat absennya, dan itu dikirim ke WA. Siswa sudah bisa semua, di uji coba kemarin sudah bisa, dan ada beberapa orang memang ada kelemahannya. Ada siswa yang tidak mempunyai paket data, dia mau nggak mau mendatangi kawannya yang ada bergantian, sehingga waktunya dibuka lagi untuk khusus yang belum melalui japri menghubungi dengan pribadi. Tapi ada siswa yang iseng-iseng kayaknya muncul masuk lagi, berarti dia ingin mencoba lagi menjawab. Nah, itu dari sisi kelemahan media online ini.
Tapi daripada karena kita ada kasus seperti ini, tiada rotan pun akan jadi seperti itu. Demikian, mudah-mudahan mungkin apakah terlalu cepat, kurang ngerti ini, bisa bermanfaat. Bagaimana cara membuat soal berbasis online dan membuat SIM-nya melalui Google Form. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.